Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan cara menggunakan link cloud. Saya jelaskan basicnya saja seperti itu. Pertama-tama langsung saja di browser kita ketikkan Samsung Link Cloud. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pilih Samsung Link Home, Samsung Link, kemudian kita enter. Kemudian kita login menggunakan ID yang memang sudah diregister. Jadi di sini saya menggunakan email yang memang sudah saya daftarkan sebelumnya di Samsung account. Kemudian di sini setelah kita masukkan emailnya, kita next. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita sign in. Oke, di sini kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, setelah sign in, maka dia akan tampil tampilan seperti ini. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini biasanya nama company. Jadi ini karena memang email yang saya gunakan itu saya custom namanya sesuai dengan nama saya seperti itu. Jadi di sini muncul nama saya. Biasanya di sini muncul nama user ID yang memang kita register pada saat proses register Samsung account. Seperti itu. Nah, untuk membuka proses editing, customize, misalnya kita ingin melakukan perubahan terhadap konten atau terhadap tampilan, misalnya kita mau remote control untuk device-nya, kita masuk ke bagian company. Di sini ada start, kemudian ada nama company. Kita klik di sini seperti itu. Oke, baik. Nah, setelah kita klik, jadi maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang di sini dia ada license expired date-nya kapan. Kemudian ada license summary. Jadi ada total 5 license yang premium plus dan kelimanya sudah terpakai. Di sini juga ada standard license. Jadi ada satu dan juga sudah terpakai. Kemudian di sini ada device summary. Jadi berapa device yang terkoneksi, kemudian berapa device yang disconnect, dan berapa device yang masih belum di-approve. Jadi seperti itu nanti dia akan muncul di sini mengenai informasi-informasi mengenai TV-nya tersebut seperti itu. Langsung saja di sini ada room. Jadi di sini ada room number. Jika memang dari Bapak atau Ibu ingin menampilkan nama guest atau nama tamu, cuman posisi masih belum interface dengan PMS system yang ada di hotel. Seperti itu. Sebenarnya di sini di Samsung Link Cloud sudah disediakan opsi untuk melakukan proses check-in dan check-out secara manual. Jadi di sini untuk unit Karma Kandara sendiri sudah posisi check-in seperti itu. Di sini juga bisa edit room. Jadi, nah untuk check-in check-out, jadi check-in date dan check-out date, setahu saya ini tidak bisa kita custom sebelum kita ada interface dengan PMS system. Jadi poinnya jika memang ingin menampilkan nama tamu, kita fokus yang ada di guest name saja. Seperti itu. Untuk fitur yang lain-lain, ini biasanya berfungsi ketika sudah interface dengan PMS system yang ada di hotel. Seperti itu. Jika sudah dimasukkan namanya, kemudian di save atau di check-in. Seperti itu. Jadi ini merupakan device yang masih belum posisi di check-in. Jadi dia terlihat seperti di hide. Kita pilih, misalnya kita mau check-in, kemudian kita pilih check-in. Di sini kita masukkan nama guys. Seperti itu. Kemudian setelah sudah kita check-in, di sini kita bisa melakukan proses send message namanya. Jadi kita bisa mengirimkan pesan ke TV tersebut. Misalnya hari ini sudah waktunya untuk check out, seperti itu. Di sini misalnya check out time. Nah, untuk display time-nya di sini kita bisa sesuaikan mulai dari 10 detik, 1 menit, dan 10 menit. Yang terakhir di sini ada always. Jadi kalau kita pilih yang always, dia akan tetap muncul di sebelah atas kanan
layar TV, kurang lebih seperti ini. Dia muncul di atas. Kemudian di sini message-nya misalnya sudah waktunya Anda check out. Terima kasih, seperti itu. Jadi di sini memang dia ada limitasi karakter sampai 98 karakter. Maksimal 98 karakter seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga sudah ada untuk eksekusi schedule, kemudian kita bisa pilih run immediately, kemudian spesifikasi date and time. Jadi misalnya kita mau blast di jam berapa, kemudian sampai jam berapa, seperti itu. Itu kita bisa pilih di sini. Kemudian bisa juga kita repeat schedule. Misalnya setiap hari di jam 12.30 siang untuk mengingatkan si tamu untuk check out seperti itu. Itu bisa. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan secara langsung, kita pilih yang run immediately. Kemudian kita send, maka di TV-nya akan muncul nanti teks. Jadi sebelum diklik OK nanti di TV, di sini dia message statusnya akan tetap send. Jadi setelah diklik OK, biasanya di sini langsung message statusnya berubah menjadi read seperti itu. Jadi kita tahu pesannya sudah dibaca oleh si tamu seperti itu. Selanjutnya di sini ada bagian device. Oke. Di bagian device ini kita bisa juga melihat posisi device-nya sedang on atau posisi device-nya sedang off. Jadi ketika device-nya menyala, itu biasanya power-nya di sini berwarna merah. Kemudian jika TV-nya posisi mati atau standby, mati dalam artian dia tetap terkoneksi dengan listrik, itu dia akan berwarna hitam, seperti terhad, seperti itu. Kemudian di sini juga ada inch-nya, TV modelnya. Bisa kita lihat 50 inch. Kemudian di sini juga kita bisa menampilkan untuk license-nya misalnya. Kemudian project. Kemudian kita ingin menampilkan TV serial number. Volume yang ada di TV berapa. Kemudian TV firmware-nya berapa, expiry date-nya. Kemudian aplikasi apa saja yang terinstall, itu bisa kita tambahkan seperti itu. Jadi di sini dia akan isi. Jadi license-nya yang premium plus, kemudian project-nya Karma Kandara, TV serial number-nya yang ini. Kemudian untuk TV firmware-nya yang versi 1651.8. Ini merupakan versi yang terbaru atau terupdate seperti itu. Kemudian untuk volumenya 0 karena posisi device-nya mati. Dan untuk ini volumenya di 27. Jadi kita bisa mengetahui secara detail untuk analisa CTP seperti itu. Selanjutnya saya lanjut ke bagian konten. Mohon maaf, sorry, di sini di bagian device ada yang belum saya jelaskan. Nah, di sini kita bisa melakukan remote yang namanya remote control. Jadi kita bisa mengendalikan CTP dengan jarak jauh dengan cara kita klik dulu di sini di bagian device-nya, kemudian kita pilih remote control. Kemudian di sini kita bisa menghidupkan, kemudian matikan, kemudian restart. Kita juga bisa membesarkan atau mengecilkan volume, kita bisa mute on, mute off. Kemudian kita juga bisa change channel. Misalnya mau pindah channel seperti itu. Kemudian kita juga bisa change source. Misalnya ada permintaan dari tamu, mungkin si tamu ingin mengkoneksikan laptopnya ke TV menggunakan kabel HDMI seperti itu misalnya. Jadi si tamu mungkin sudah nyolok di HDMI 2. Cuman karena posisi remote-nya sangat simpel sekali, di sana tidak ada button source. Mungkin si tamu bingung nanti. Itu bisa kita langsung arahkan dari sini. Jadi misalnya kita tanyakan kepada si tamu itu nyolok di HDMI berapa. Jadi kita langsung change source-nya ke HDMI tersebut. Seperti itu. Jadi benar-benar di sini sebenarnya fungsinya kenapa sudah cloud, karena memang untuk memudahkan kita untuk melakukan proses setup seperti itu. Jadi kita nggak perlu mesti datang ke setiap kamar ketika unitnya terjadi problem seperti itu atau ada kendala dengan unitnya, kita langsung by
remote saja bisa. Kecuali memang sudah kita lakukan by remote, tetap mengalami terkendala seperti itu, baru kita mungkin minta dari sisi engineering mungkin ngecek ke room tersebut seperti itu. Kemudian eksekusi di sini juga bisa eksekusi schedule. Misalnya kita mau mematikan TV-nya setiap jam 12 siang misalnya. Setiap jam 12 dan setiap hari. Itu bisa kita lakukan dari sini seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada channel mapping. Jadi di sini kita bisa membuat konfigurasi channel TV-nya seperti itu. Misalnya di sini saya contohkan channel test, kemudian OK. Kemudian di sini kita broadcast tipenya sesuaikan digital video broadcasting. Kemudian untuk siarannya di sini kita bisa tentukan misalnya IPTV siarannya, atau kita pilih yang air. Di sini kita pilih yang digital misalnya. Ketika siaran TV-nya masih coax, kemudian channelnya misalnya XBO. Display nomornya 1, kemudian frekuensinya berapa, service ID-nya berapa, kemudian delivery sistemnya apa. Ini biasanya kita dapatkan datanya dari provider channel tersebut seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan data ini dari provider channel itu sendiri seperti itu. Jadi ini kita bisa dapatkan datanya. Setelah sudah kita bisa save dan kita tinggal deploy saja ke setiap TV. Di sini juga ada by group, misalnya kita mau deploy ke semua TV, tinggal centang all. Kemudian ada by room, kemudian ada by device. Kita pilih yang by device ketika ingin mengupdate ke salah satu device. Jadi di sini kita bisa tandai kita mau update di device yang mana saja. Seperti itu. Setelah sudah, kemudian kita tinggal OK, maka konfigurasi channel ini akan terupdate di TV. Jadi Bapak atau Ibu ketika ada update channel misalnya dari provider, ada pengurangan ataupun penambahan channel, kita cukup setup dari sini saja. Misalnya ada pengurangan channel. Kita cukup pilih di sini, kemudian kita tinggal delete saja. Jadi kita tinggal delete channelnya. Dan tinggal kita sesuaikan urutannya, karena misalnya di sini urutannya dia tidak otomatis naik. Misalnya channel 1, 2 kita hapus, jadi urutannya tetap dia dari 3 nanti, dari 3 dan seterusnya. Jadi kita mesti sesuaikan juga nanti urutannya seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian konten. Nah, di sini untuk kontennya sendiri ada 2 jenis, ada yang cloud, kemudian ada yang cloud-led. Jadi perbedaannya apa sih yang cloud dengan cloud-led? Mungkin sudah sempat dijelaskan pada saat demo. Untuk yang cloud sendiri, ini kontennya sistemnya streaming. Jadi benar-benar TV selalu harus terkoneksi dengan internet. Seperti itu. Saya contohkan untuk yang cloud. Di sini kita bisa copy URL-nya, kemudian kita bisa preview kontennya. Langsung secara streaming. Seperti itu. Jadi kita benar-benar langsung bisa preview hasil kontennya secara langsung. Misalnya di sini ada fasilitas, ketika kita enter, dia akan membuka halaman tersebut seperti itu. Di sini bisa kita tambahkan logo. Jadi di sini sebenarnya untuk yang cloud, konten cloud ini benar-benar full customized. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dari sisi font, kita memang sudah punya standar untuk fontnya misalnya. Itu bisa kita sesuaikan, bisa kita tambahkan font, kita juga bisa add font dengan cara kita buka projectnya terlebih dahulu. Misalnya tulisannya, kita punya font untuk tulisannya, di sini kita tinggal custom font, kemudian add new. Nah, di sini ada format-format fontnya. Jadi format-format file font yang akan kita upload, tinggal kita sesuaikan di sini, seperti itu. Oke. Nah, kemudian
Apa sih itu Cloudlet? Nah, Cloudlet perbedaannya antara Cloud dengan Cloudlet. Jadi yang Cloud ini kontennya benar-benar full customized. Dia sudah HTML5, jadi benar-benar WordPress. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang sudah terbiasa dengan website, itu akan gampang untuk manage kontennya secara tampilan, secara desain seperti itu. Nah, untuk konten yang Cloud sendiri sebenarnya itu sudah disediakan beberapa template. Jadi di sini Bapak atau Ibu bisa memilih template yang sudah ada misalnya. Misalnya Bapak atau Ibu ingin template yang di bawah, saya ingin yang di bawah. Kemudian teks, tapi di belakang teks ada background-nya seperti itu. Itu bisa. Kemudian di sini juga ada yang berbentuk icon. Jadi ikonnya di sebelah kiri seperti ini. Kemudian ini juga ada yang button-buttonnya di sebelah kiri. Jadi di sini tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian yang Cloudlet ini sebenarnya perbedaannya untuk tampilan home screen tadi. Jadi untuk tampilan home screen ini yang Cloudlet tidak bisa menggunakan video karena dia hanya bisa menggunakan image sama slideshow only. Mengapa demikian? Karena ketika konten yang ini kita deploy ke TV, itu juga prosesnya sedikit lama. Jadi karena dia langsung tersimpan di memori internalnya si TV. Misalnya ketika kita deploy konten ini, kemudian kita deploy ke salah satu TV, nanti mungkin Bapak atau Ibu bisa langsung coba jika memang sudah ada display TV-nya seperti itu. Misalnya kita deploy ke sini, jadi TV ini nanti benar-benar dia akan preparing. Jadi proses deploy-nya nggak secepat kita deploy konten yang cloud. Jadi yang cloud ini benar-benar real time. Jadi begitu kita deploy sekarang, di TV juga langsung terupdate sekarang. Nah, kalau yang untuk Cloudlet kita deploy sekarang, kita nunggu hingga proses deploy-nya itu benar-benar 100%. Jadi proses deploy-nya itu kita tunggu sampai 100% karena si TV dalam proses preparing itu dia biasanya sedang mendownload file yang sedang kita deploy. Seperti itu. Nah, ketika sudah berhasil di-deploy dan kontennya sudah muncul di TV, misalnya sewaktu-waktu koneksi internet terputus di TV, seperti itu. Jadi koneksi internet terputus, misalnya TV tidak terkoneksi dengan internet, untuk tampilan CMS-nya ini dia akan tetap running di TV. Cuman untuk aplikasi, misalnya kita siapkan button-button aplikasi, misalnya seperti Netflix atau YouTube, itu tidak bisa dibuka oleh si tamu. Karena posisi kondisi internetnya sedang gangguan atau bermasalah. Cuman untuk tampilannya dia akan tetap muncul di TV, seperti itu. Jadi itu merupakan perbedaan konten atau project yang cloud dengan yang Cloudlet. Jadi di sini ketika kita new project, misalnya kita ingin create project untuk testing misalnya, kita pilih yang new for cloud. Nah di sini kita sudah disediakan template-templatenya seperti itu. Kita mau pilih yang mana, kita tinggal sesuaikan, atau kita pilih yang blank. Jadi kita benar-benar ingin membuat project dari nol seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Oke. Kemudian di sini saya akan jelaskan cara edit konten secara basic. Jadi misalnya kita ingin edit konten ini seperti itu, atau kita ingin edit konten ini masih belum diedit. Kita tinggal edit, kemudian kita copy linknya untuk kita melihat reviewnya. Seperti itu. Oke, ini masih konten standar, belum diedit. Baik dari tulisan, baik dari logo, ini masih belum diedit sama sekali. Kita coba edit yang ini. Ketika kita melakukan proses edit, kita langsung saja ke bagian edit. Nanti akan tampil tampilan seperti ini. Kurang lebih seperti web yang seperti tadi saya infokan. Kemudian misalnya kita ingin merubah video. Jadi kita ingin mengganti video ini menggunakan video hotel kita misalnya. Kita masuk ke bagian Reference, kemudian Customize. Kemudian kita masuk ke Looks and Feel.
Jadi di sini misalnya di sini sudah ada icon-icon pensil. Ketika kita ingin edit, kita tinggal klik saja di iconnya seperti itu. Misalnya kita ingin merubah tulisan ini welcome to Karma Kandara seperti itu bisa seperti itu. Atau misalnya kita ingin mau mengganti logo ini, atau kita ingin menghilangkan background yang ada di logo ini. Jadi untuk backgroundnya sendiri itu dia ada di additional element. Jadi tinggal kita delete saja ini. Oke, nah dia sudah hilang. Ketika kita ingin menyimpan logonya, kita tinggal publish. Maka logonya akan tersimpan seperti itu. Maka logonya akan tersimpan di sini. Begitu juga kita misalnya ingin mengubah background. Sini misalnya kita mau pakai video. Di sini kita tinggal select. Kemudian kita tinggal upload video yang akan kita gunakan. Seperti itu. Jadi kita tinggal pilih, kemudian kita tinggal open, kita tinggal upload. Lalu choose file. Setelah selesai, sama kita publish, kemudian kita refresh untuk melihat tampilannya di sini. Seperti itu. Jadi itulah cara untuk edit atau customize untuk Samsung Link Cloud sendiri. Selamat mencoba.